Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Kak Amania Humaida, yang kedua Kak Anissa Safitri, yang ketiga Feby Tiawan Nur Hasanah Putri, selanjutnya ada Muhammad Fauzanur Rahmawati, dan saya sendiri selaku moderator Rama Faranada pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Baik, pada teman-teman yang menyampaikan materi, waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya di sini akan membawakan prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, peralatan, biaya, dan sumber-sumber lainnya secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasil yang diinginkan memadai. Nah, prinsip ini perlu kita perhatikan agar menghasilkan efisiensi sebagaimana mestinya yang berlaku di masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum. Mengingat peran kurikulum dalam ranah pendidikan ini sangat vital atau sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena dalam kurikulum ini mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran. Sehingga harapannya pembelajaran itu terjadi secara optimal dan efektif. Sehingga pada implementasi efisiensi, pembelajaran ini harus dilaksanakan secara efisien atau sesuai dengan rencana yang telah direncanakan awal, sehingga output yang diharapkan sama seperti rencana sehingga efisiensi terjadi atau terwujud di dalam. Contoh implementasi kurikulum dalam pembelajaran. Sebelumnya kita ketahui dulu, implementasi kurikulum itu merupakan proses interaksi antara fasilitas sebagai pengembangan kurikulum, dan juga terlibat di dalamnya ada peserta didik sebagai subjek belajar. Nah, di sini ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu pengembangan program. Pengembangan program ini meliputi program tahunan, kemudian program semester, bulanan, mingguan, serta harian. Selain itu juga ada program bimbingan konseling atau program remedial. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di sini pada hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang jauh lebih baik. Nah, kemudian ada juga evaluasi. Evaluasi di sini yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum semester, serta penilaian akhir yang mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, sebagai contoh implementasi kurikulum dalam pembelajaran di era sekarang kan, karena adanya COVID-19 tidak menutup kemungkinan untuk sekolah kan kebanyakan diliburkan. Nah, jadi penerapan kurikulum sekarang itu mengharuskan untuk memunculkan inovasi terbaru, yakni dengan cara pembelajaran online. Jadi siswa contohnya misalkan pembelajaran dari Senin sampai Rabu itu bisa melalui pembelajaran online atau pembelajaran lewat Zoom. Kemudian Kamis sampai dengan Jumat itu bisa siswa belajar secara mandiri. Nah, jadi siswa dia belajar sendiri. Kemudian selanjutnya Sabtu Minggu kemungkinan ada yang libur. Nah, jadi seperti itu. Menggunakan prinsip efisien dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Kurikulum yang dikembangkan bersifat efisien atau praktis secara optimal. Kurikulum yang dikembangkan hendaknya bersifat mudah dipahami dan juga dikerjakan. Alat yang digunakan dalam pengembangan kurikulum dan juga pembelajaran hendaknya bersifat sederhana dan juga cenderung murah atau ramah di kantong. Diharapkan siswa dengan menggunakan kurikulum ini bisa mencapai tujuan pembelajarannya secara cepat, karena kurikulum yang dikembangkan
dijabarkan dengan secara mudah dan juga sederhana sehingga siswa atau peserta didik dapat mengimplementasikan pembelajarannya secara langsung. Kurikulum dengan prinsip efisiensi memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya pun sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Amania mengenai prinsip efisiensi kurikulum pada suatu sekolah, yang mana dalam prinsip efisiensi ini kita harus merumuskan bagaimana pengembangan kurikulum di suatu sekolah dengan menggunakan prinsip efisiensi. Nah, yang keempat, cara untuk merumuskan prinsip efisiensi ini kita harus memanajemen waktu dalam proses pembelajaran. Misalnya pada saat menjelaskan materi itu diberi waktu sekitar 10-15 menit, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan lain seperti diskusi, latihan, dan lain sebagainya, sehingga waktu dalam proses pembelajaran itu dapat digunakan sebaik mungkin. Dan yang kelima itu penggunaan dana dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan porsinya, sehingga fasilitas dan dana yang dikeluarkan atau yang digunakan itu dapat efisien, tidak boros ataupun berlebihan dalam satu kegiatan, sehingga dapat dipakai untuk kegiatan selanjutnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah sudah selesai presentasi yang sudah kita paparkan. Terima kasih kepada teman-teman penyaji, pemateri yang telah menyampaikan argumen-argumen materinya, dan juga kepada peserta-peserta yang telah berhadir, kepada Bapak Ibu dosen juga. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.